Gairah liar ayah mertua. Bab 23. Boleh ayah masuk? Tanya ayah kepadaku. Aku hanya diam tidak menjawab pertanyaan ayah sembari menunjukkan wajahku. Kalau nggak boleh masuk, ayah pulang, ujar ayah. Boleh, yah, ucapku. Silahkan duduk. Tuti mau buat kopi dulu, kataku kepada ayah mertuaku. Iya, nak. Ayah mau nemeni Ica, kata ayah sambil duduk di depan TV bersama Ica. Setelah membuat kopi aku membawanya kepada ayah. Kopinya Tuti taruh di meja ruang tamu, ucapku. Iya, terima kasih ya, kata ayah sambil melihat ke arahku. Ayah, tolong jagain Ica dulu ya. Tuti mau mandi, ucapku kepada ayah. Iya, nak, kata ayah sambil tersenyum ke arahku. Sehabis mandi, seperti biasanya aku hanya menggunakan handuk melalui ayah menuju ke arah kamarku. Nak Tuti, Sugeng pulangnya jam berapa? Tanya ayah mertuaku. Jam 5 sore. Yah, sebentar ya, Tuti mau berpakaian dulu, jawabku sambil tetap menuju ke arah kamarku. Sepintas kulihat ayahku seperti berdiri dari sofa tempat duduknya. Aku menutup pintu kamar dan mulai mengeringkan rambutku dengan menggunakan kipas angin yang kunyalakan. Tiba-tiba aku mendengar suara derit pintu kamarku terbuka, dan kulihat ayah mertuaku berjalan masuk menghampiriku. Karena aku masih terbalut dengan handuk aku cuek saja menerima kehadiran ayah mertuaku meskipun sesungguhnya hatiku terasa deg-degan. Aduh. Ayah mau apa? Tanyaku sembari tetap mengeringkan rambutku yang masih agak basah. Ayah mau bicara serius sama kamu, kata ayah yang berdiri di samping meja riasku. Bicara apa? Yah? Tanyaku penasaran. Apa kamu punya selingkuhan lain? Tanya ayah sambil menatapku. Nggak ada. Yah. Kenapa ayah tanya seperti itu? Tanyaku lagi. Tapi perasaan ayah, kamu punya selingkuhan, ucap ayah mertuaku. Aku terdiam mendengar perkataan ayah mertuaku. Nggak ada. Sekarang Tuti fokus sama Mas Sugeng. Ucapku menatap wajah ayah yang sedang melihat ke arahku. Kamu jujur saja sama ayah, kata ayah sedikit memaksa. Kalau ya kenapa, kalau tidak juga kenapa? Tanyaku memancing perasaan ayah mertuaku. Kamu bandel ya. Sudah main rahasia-rahasiaan, ucapnya seraya tiba-tiba tangannya menggelitik pinggulku. Aku tergelitik kegelian sambil meronta-ronta kecil untuk melepaskan dari gelitikan tangannya. Aku bangkit dari tempat duduk di depan meja riasku. Namun ayah tetap menguber-uberku sambil tetap menggelitik seluruh tubuhku. Sampai akhirnya aku berdua jatuh keranjang, dan ayah tetap saja menggelitik seluruh badanku. Sampai akhirnya kita berdua cekakak-cekikikan. Aku berteriak-teriak kecil minta ampun supaya ayah menghentikan gelitikannya. Begitu ayah menghentikan gelitikannya, tubuhku terasa lemas dan kami berdua ngos-ngosan akibat kehabisan nafas. Ayah tiduran di sampingku di atas ranjang sambil tetap memperhatikan wajahku. Tiba-tiba aku merasakan perasaan aneh yang menghampiriku. Aku mengingat kenangan di saat aku masih bersama ayah mertuaku. Kami berdua saling berpandangan untuk beberapa saat, sampai pada akhirnya ciuman lembut menempel di bibirku, namun aku hanya diam menerimanya. Apa kamu akan ikut mendaki? Tanya ayah dengan suara lirih. Aku hanya diam tidak memberikan reaksi apapun. Tanpa disadari, tangan ayah yang tadi mengelus lembut telah berhasil menyingkirkan handukku. Aku pun baru sadar bahwa aku sudah polos. Tidak ada kata yang terucap. Yang ada hanya desah nafas yang tidak beraturan. Sampai pada akhirnya aku teringat dengan anakku. Aku langsung melepas ciuman bibir kami. Yah, Ica sendirian, ucapku dengan suara lirih. Dia lagi sibuk sama mainannya, ucap ayah mertuaku. Ayah kemudian kembali menciumku dalam posisi di atasku. Jujur saja hal ini tidak aku dapatkan dari suamiku maupun dari Mas Dika. Ayah mertuaku benar-benar mengerti sekali cara memperlakukan aku. Sampai pada akhirnya aku merasakan kehangatan itu.
Blees ah. Ada rasa nikmat luar biasa yang sudah lama tidak aku rasakan. Saat di tengah pendakian ke puncak, konsentrasi kami terganggu ketika mendengar suara ketukan pintu kamarku. Tok, tok, tok. Mama, mama. Teriakan Ica memanggilku dari luar kamar. Aku pun bergegas menutupi tubuhku dengan selimut, dan turun dari ranjang untuk membuka pintu kamarku. Ica. Mama masih mijat kakek. Kasihan kakek sakit nak. Ucapku sambil menggendong Ica ke ruang televisi. Ica hanya terdiam sambil melihat ke arah wajahku yang penuh dengan keringat. Ica main dulu ya. Nak. Sebentar lagi selesai. Kataku kepada Ica. Namun Ica tetap diam dan tidak mau turun dari gendonganku. Aku pun mengambil boneka kesukaannya dari dalam lemari. Ica bonekanya bisa bicara. Ujarku kepada Ica. Ica pun menyukainya dan mulai turun dari gendonganku. Hingga beberapa saat aku menemani Ica bermain boneka di depan televisi. Ica mama mau pijat kakek dulu ya. Nak, ucapku. Ica hanya menganggukkan pelan kepalanya. Bergegas aku kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Setelah di dalam kamar, aku melihat ayah masih berbaring di atas ranjang. Aku pun menghampirinya dan duduk di pinggiran ranjang. Sudah ya. Yah. Kasihan Ica. Ucapku melihat ke arah ayah. Sebentar lagi. Sayang. Kata ayah sembari bergegas membaringkanku di atas ranjang. Kemudian ayah mencium pipiku lalu secara perlahan ayah meneruskan pendakian lagi. Blees ah. Aku sudah tidak berpikir lagi siapa dia. Yang ada di pikiranku hanyalah kenikmatan, yang jarang sekali aku dapatkan dari suamiku maupun dari Mas Dika. Kamu benar-benar cantik. Sayang. Ucap ayah yang sudah dipenuhi nafsu yang membara. Saat itulah aku mempersembahkan jiwa ragaku kepada ayah mertuaku. Kami mendaki tanpa mempedulikan waktu, terus berpacu dan saling bergantian memimpin pendakian. Gempuran hasrat mengalahkan keteguhan hati, untuk tidak melakukannya lagi bersama ayah mertuaku sendiri. Hingga akhirnya aku mengerang lemas, karena merasakan keindahan dan kenikmatan sampai di puncak. Hingga akhirnya kami rubuh, dan tidur berpelukan dalam satu perasaan puas. Meskipun ada rasa penyesalan dalam hatiku. Namun dengan ayah mertuaku, aku mendapatkan hal yang luar biasa. Hal yang tidak aku dapatkan bersama dengan suamiku sendiri. Aku tahu perbuatanku adalah salah namun aku tidak dapat menghapus sosok ayah mertuaku dalam kehidupanku. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menghentikan perselingkuhanku ini. Aku hanyalah seorang wanita yang menginginkan adanya figur pria matang di sisiku. Di saat kami saling berpelukan, terdengar suara Ica memanggilku. Mama. Terdengar suara Ica memanggil dari ruang televisi. Ayah sana temani Ica. Pintaku kepada ayah yang berbaring di sampingku. Iya. Sayang. Ucap ayah kemudian turun dari atas ranjang. Setelah membereskan tempat tidur, aku menuju ke ruang televisi. Duduk sini, ayah mau bicara penting. Pinta ayah mertuaku. Aku pun menuruti permintaan ayah. Mau bicara apa? Yah? Tanyaku penasaran sembari duduk di sampingnya. Apa benar kamu punya selingkuhan? Tanya ayah menatap serius ke arahku. Kenapa ayah tanya itu terus? Jawabku penasaran. Jawab. Sayang. Kata ayah sedikit memaksa. Ada yang suka sama Tuti. Yah. Ucapku dengan suara lirih. Siapa? Tanya ayah kaget. Tetangga Tuti, yang kemarin kesini benerin kompor. Jawabku sambil menundukkan wajahku. Seberapa jauh hubungan kamu sama dia? Tanya ayah lagi. Dia suka sama Tuti, tapi Tuti nggak suka sama dia. Yah, walaupun dia sempat mengutarakannya sama Tuti, tapi Tuti nggak mau. Ujarku kepada ayah. Serius kamu? Tanya ayah lagi menatapku tajam. Iya, yah. Jawabku dengan lirih. Tidak melakukan seperti yang kita lakukan barusan? Tanya ayah lagi. Enggak. Yah. Ucapku singkat.
Kenapa ayah bisa tahu Tuti punya selingkuhan? Tanyaku penasaran. Perasaan ayah yang mengatakannya. Ayah juga lihat dari sikap kamu, ujar ayah sambil tersenyum kepadaku. Sikap Tuti yang bagaimana? Yah? Tanyaku lagi. Sudah jangan dipikirkan. Ada yang lebih penting dari itu semua, ucap ayah dengan tegas. Apa itu? Yah? Tanyaku. Ayah ingin nikahi kamu, kata ayah mertuaku. Apa? Aku kaget mendengar perkataan ayah mertuaku. Bagaimana? Apa kamu mau nikah sama ayah? Tanya ayah dengan sorot mata yang tajam. Apa ayah serius? Lalu Mas Sugeng bagaimana? Tanyaku kepada ayah mertuaku. Kita nikah diam-diam tanpa sepengetahuan Sugeng dan ibu kamu, ucap ayah mertuaku. Aku hanya diam mendengar perkataan ayah mertuaku. Perasaanku bercampur aduk. Bagaimana bisa ayah mertuaku sendiri mengajakku menikah? Apa kamu masih sayang sama ayah? Tanya ayah mertuaku. Sayang. Ayah memanggilku yang bengong. Sayang. Yah. Ucapku mengangguk pelan. Apa kamu mau terus-terusan melakukan dosa bersama ayah? Kamu pikirkan lagi ya. Bukan hanya itu tujuan ayah mengajak nikah kamu. Ayah juga sayang sama kamu. Di sisi lain ayah juga sayang sama suamimu. Ayah nggak mau kamu pisah dengan suamimu, ujar ayah mertuaku. Tuti mau pikir-pikir dulu. Yah, ucapku menatap wajah ayah. Iya sudah kamu pikirkan lagi. Ayah mau mandi dulu setelah itu ayah mau pulang, kata ayah. Nggak nunggu Mas Sugeng. Yah? Tanyaku sambil melihat ke arah ayah yang berjalan menuju kamar mandi. Nggak usah. Nanti dia curiga. Kamu jangan bilang kalau ayah kesini, ujar ayah. Iya, yah, ucapku. Setelah selesai mandi, ayah berpamitan kepadaku. Ayah pulang dulu sayang. Kamu pikirkan lagi masalah yang tadi, kata ayah. Iya, yah, ucapku singkat. Sebelum pulang ayah memberiku sejumlah uang untuk keperluanku dan keperluan Ica. Aku pun mengantarkan ayah sampai di depan rumah. Hati-hati. Yah, ucapku. Iya, kata ayah kemudian mencium keningku dengan mesra dan penuh kasih sayang. Pada malam harinya, saat aku dan suamiku sedang menonton televisi, terdengar suara ketukan pintu rumahku. Tok, tok, tok. Ada tamu. Mas, ucapku kepada suamiku. Suamiku pun beranjak dari tempat duduknya untuk membuka pintu. Beberapa saat kemudian setelah membuka pintu, suamiku datang menghampiriku yang sedang tiduran di depan televisi. Dik, ada Bu Rani, ucap suamiku sambil berdiri di sebelahku. Bu Rani, Mas? Tanyaku heran. Iya, katanya ada perlu sama kamu, ucap suamiku. Aku pun bergegas ke ruang tamu untuk menemui Bu Rani. Jantungku berdetak sangat kencang. Ada apa Bu Rani tiba-tiba datang ke rumahku? Apakah dia tahu tentang hubunganku dengan Mas Dika? Bu Rani, sapaku pada Bu Rani yang sudah duduk di kursi ruang tamuku. Iya Bu Tuti, ucap Bu Rani senyum ramah sembari melihat ke arahku. Tumben malam-malam kesini Bu, ucapku. Iya, Bu. Maaf mengganggu ya, kata Bu Rani. Enggak kok, Bu. Ada apa ya Bu Rani? Tanyaku penasaran sembari duduk di dekat Bu Rani. Aku sedikit khawatir. Jangan-jangan Bu Rani tahu tentang hubunganku dengan Mas Dika. Begini Bu, saya ingin cerita sama Bu Tuti, kata Bu Rani sembari memandangku. Iya cerita apa ya? Tanyaku penasaran. Soalnya saya tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati saya, ucap Bu Rani lirih. Iya, cerita saja. Mungkin saya bisa membantu Bu Rani, ujarku yang semakin penasaran. Masalah suami saya, Bu, kata Bu Rani seraya menundukkan wajahnya. Kenapa dengan suami Bu Rani? Tanyaku lagi. Suami saya sudah berani selingkuh di belakang saya, Bu, kata Bu Rani dengan suara berat. Sepertinya Bu Rani sangat menahan emosinya.
Aku bisa melihat dari suara dan raut wajahnya. Aku pun mencoba tenang. Semoga saja Bu Rani tidak mengetahui hubunganku dengan suaminya. Suami Bu Rani selingkuh? Tanyaku sedikit kaget. Iya, Bu. Jawab Bu Rani dengan tegas. Ibu tahu dari mana kalau suami ibu selingkuh? Tanyaku menatap ke arah Bu Rani. Ada 2 orang, kata Bu Rani. 2 orang. Kataku kaget mendengar perkataan Bu Rani, bahwa Mas Dika berselingkuh dengan 2 wanita. Bu Tuti kenapa kaget? Tanya Bu Rani melihat ekspresiku yang kaget. Iya Bu, selingkuh dengan 1 orang saja hati ini sakit sekali. Apalagi sampai 2 orang. Ujarku kepada Bu Rani. Iya, Bu. Sakit sekali hati saya. Ucap Bu Rani dengan suara lirih. Kalau boleh tahu selingkuhannya siapa ya, Bu? Tanyaku penasaran. Bersambung.